Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa musalliyan ala rasulillah wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Fa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Wa ilallahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan segenap jiwa raga kita. Bersyukur dalam lisan kita. Dan juga bersyukur di amal ibadah kita. Semoga ungkapan rasa syukur dari lisan dan amaliyah ibadah kita menambahkan keberkahan nikmat dari Allah baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan yang kita ucapkan bersolawat kepada baginda Rasulullah yang ringan itu berimbas kebaikan sebanyak-banyaknya dan tentu syafaatnya kita akan didapatkan biidznillah atas izin Allah. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah bahwa kita adalah umatnya yang beriman kepada beliau dan selalu berselawat kepada beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tidak kalah penting, ya saya hormati Ustadz Dr. Andres Haji Soekardi, yang saya hormati juga seluruh pengurus, yang saya hormati juga seluruh asatidah yang selalu memandu, mendampingi kita dalam meretas, mentadaburi ilmu syariah, ilmu Al-Quran dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Dan tidak kalah penting panjenengan semua yang saya cintai, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang terus tidak henti-hentinya untuk thalabul ilmi. Ya, mungkin yang bisa memisahkan antara kita dengan upaya kita mencari ilmu adalah kematian. Tidak berhenti mencarinya sampai kematian menjemput kita. Insya Allah. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bahkan di hadis lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Al-hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita sebenarnya topiknya berputar-putar di sekitar area akidah. Ketika topik ini saya sampaikan, itu terpikir dalam hati bahwa perjalanan hidup di dunia ini memang tidak lama. Saya sampaikan ininya, slide-nya untuk bisa kita lihat bersama-sama. Mudah-mudahan di HP panjenengan atau di laptop panjenengan terlihat topik pagi ini tentang materi sejarah panjang perjalanan manusia. Sejarah panjang perjalanan manusia. Sudah pernah saya sampaikan, tetapi arahnya kepada tahapan-tahapan.
Tetapi hari ini, pagi ini, saya sampaikan sisi lain dari perjalanan panjang itu tentang bagaimana luar biasanya kita ini yang saat ini bisa menikmati hidup, yang kehidupan kita ini diawasi oleh Allah dan alhamdulillah dijamin oleh Allah dalam segala hal. Dijamin dalam segala hal. Baiklah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian pagi ini tidak gampang dilupakan. Tapi kalau lupa ya tidak apa-apa, agar bisa istirahat tidur dan sebagainya. Karena nggak lupa juga bahaya. Ya, tetapi jangan gampang lupa. Setiap momen-momen yang kita lakukan, ya, dalam keseharian kita, baik perjalanan kepergian atau perjalanan ibadah atau apa saja, sering kita itu langsung lupa. Sering kita langsung lupa. Kenapa? Karena husnudzon kita sudah dicatat oleh Allah dan dilupakan agar dapat yang baru lagi, agar yang dapat yang baru lagi. Bisa jadi yang lupa itu terlihat baru terus. Sehingga kenapa kok saya mengulang-ulang lagi? Karena Allah ngajari saya. Yaitu di surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Kenapa kok diulang-ulang? Agar semakin paham dan semakin paham. Jadi ketika seseorang itu sudah mengatakan, lah, ini kan sudah. Loh, kalau sudah mengatakan sudah, biasanya mental block muncul. Halah, wes tahu. Nah, gitu. Padahal kalau disuruh nerangkan, ya lupa. Lupa. Nah, baiklah. Kalau umpamanya materi ini kok pernah terdengar kita, pernah kita dapati di halakoh-halakoh pertemuan-pertemuan lain, saya hanya menambahkan saja. Kalau menyempurnakan tidak mungkin, karena yang sempurna miliknya. Saya hanya menambahkan saja atau mengulang ingatan agar kita kembali ke trek perjalanan Shiratal Mustaqim yang sudah ditetapkan Allah. Jadi tidak berosot, hilang, ya, terus sulit dicari. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang saya hormati adalah perihal tahapan. Tahapan-tahapan ini yang saya maksudkan adalah ini. Berawal dari tanah. Baik, kita sudah hafal toh, ya, bahwa kita memang kejadiannya dari tanah. Coba untuk memastikannya kita buka surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayatnya ayat 2. Ayat 2. Walladzi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Baik. Telaahan ya. Dan ini disebut juga di banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Apa saja yang tumbuh dari bumi? Apa saja yang tumbuh dari bumi? Umpamanya ada rumput. Musim hujan. Nah, sebelumnya tanah itu tidak ada apa-apanya. Rumput tidak ada. Tumbuh-tumbuhan tidak ada. Begitu hujan turun, lalu tumbuhlah rumput itu tanpa kita menanamnya, tanpa kita menyadarinya, tahu-tahu di celah-celah halaman kita yang ada pavingnya itu, keluar rumput itu. Kehidupan keluar dari itu. Dan tidak lama lagi nanti akan
Datang musim kemarau. Lalu hilang itu rumput. Hilang. Dan besok ada hujan lagi. Lalu ada rumput lagi. Bahkan kalau dijauh di apa ini tempat yang lain menjadi semak belukar. Tetapi kalau musim kemarau jadi hilang, kering dan mati. Apa saja yang terbuat dari bumi, apa saja yang terbuat dari tin tanah, begitulah kodratnya. Termasuk manusia. Kita semuanya ini. Ketika kita ditumbuhkan, dilahirkan oleh Allah. Nanti kalau sudah waktunya, bahasa tanaman tadi, musim kering, musim kemarau, yang meninggal dunia, mati. Kalau sudah saatnya catatan kematian datang, maka mati. Nah, catatan kematian bagi tanaman atau tumbuhan itu adalah musim kemarau, musim kering, musim di mana tanaman yang kemarin itu, yang hidup seger hijau itu mati. Dan begitulah siklus apa yang terbuat dari tanah. Tumbuh, berkembang, meninggal dunia atau mati. Dan seterusnya begitu. Hewan pun juga demikian. Tanaman juga pun demikian. Dan juga manusia. Semua yang dari tanah akan kembali ke tanah. Bukankah hal-hal informasi seperti itu sudah kita dapatkan sudah lama. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh dong dibuka surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah yang barusan tadi kita baca, nanti akan ketemu di situ di ayat 7-nya itu. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Ayat 7 surat As-Sajdah surat nomor 32. Monggo. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, stressingnya ada di kata ahsana kulla syai'in. Segala yang diciptakan Allah itu mesti ahsan. Sehingga karena ultimatum ketetapan hak kebenaran bahwa Allah itu setiap menciptakan itu bukan sekedar, tetapi semua diciptakan itu ahsana kulla syai' loh ya, segala sesuatu. Ahsana kulla syai', menciptakan segala sesuatu. Itu dalam keadaan terbaiknya, ahsan. Sehingga disitulah Rasulullah pernah menyampaikan di hadisnya, tidak boleh memandang cacat dan jelek, walaupun itu binatang. Binatang kok kakinya bengkok. Nah, begitu itu tidak boleh. Itu sama dengan menghinakan penciptanya. Loh, kambing itu kok begitu? Oh, kuda itu kok begitu dan lain sebagainya. Kok matanya juling dan lain sebagainya. Nah, kalimat-kalimat itu diperuntukkan untuk menghinakan binatang. Itu tidak boleh. Apalagi meremehkan manusia. Meremehkan manusia. Bagaimanapun ciptaan Allah yang kita lihat, semuanya sempurna. Semuanya sempurna. Semuanya baik. Semuanya terbaik. Semuanya indah. Ada di sana warna-warni bunga. Siapa yang nata Allah? Bagaimana kita bisa mengatakan tidak baik? Sedangkan semua bunga-bunga yang diciptakan berwarna-warna itu adalah untuk keindahan. Artinya apa? Ada orang yang melihat. Gandengannya adalah orang yang buta. Ada orang yang beriman. Gandengannya orang yang tidak beriman. Ada orang yang beriman itu yang modelnya begini, dan lain sebagainya. Macam-macamnya itu pun juga ahsana kulla syai'i dalam rangka menjadikan kita yang sering kita ucapkan, kita dengarkan fastabikul khairat. Fastabikul khairat. Nah, berawal dari tanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata
tidak terima makhluk yang lain dan menghinakan makhluk manusia, yaitu adalah iblis. Bisa dibuka dalam surat Al-A'raf ayat 12. Surat nomor 7 ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Boleh langsung? Monggo. Ayat Yes. 12. Ayat Ayat Allah 12 surat berfirman, Al-A'raf. apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini persoalan menghinakan binatang, menghinakan ciptaan Allah. Kok nggak bagus, kok nggak indah, kok dan lain sebagainya. Itu kan sama dengan menghinakan sang pencipta. Disitulah contoh oleh Allah dipaparkan di dalam Al-Quran. Ketika kita meremehkan orang lain, maka akan dikeluarkan dari surga sebagaimana iblis dikeluarkan dari surga. Dan ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Dikiranya kerlingan hati, perasaan kita menilai-nilai keburukan seseorang, itu tidak berimbas. Oh, bermasalah. Bermasalah. Apakah pernah ada di dalam hati kita perasaan-perasaan yang modelnya seperti iblis gitu itu? Kalau mana aka alatas judait amartuk, wahai iblis, mengapa engkau tidak mau aku perintahkan untuk sujud kamu? Kenapa tidak mau? Lo kan menghinakan iblis itu, nggak mau itu. Lah, ketika menghinakan Adam seperti itu kan menghinakan Allah, menghinakan Allah. Maka disitulah cap iblis dilaknat dan dikeluarkan dari surga. Hati-hati, hati-hati dalam segala ucapan maupun perasaan, agar tidak terjerumus kepada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Jangan-jangan, naudzubillah, kita selalu beribadah kepada Allah, tetapi ibadah kita ditolak karena menghinakan, meremehkan orang lain. Berhati-hati agar kita tidak terjerumus kepada sifat itu. Sekali lagi, bukankah kita menginginkan kasih sayang Allah kan? Bukankah kita kepingin Allah itu menyayangi kita sepenuh kasih sayang? Dan Allah sudah menyiapkan membuka diri. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu berikutnya yang kedua. Dipertandingkan. Dipertandingkan dengan makhluk sebelum manusia. Secara pengalaman pasti kalah. Ya, manusia pasti kalah secara pengalaman. Tetapi Allah menahbiskan diri kita manusia. Allah tandemkan, dipertandingkan dengan malaikat agar mendapatkan, bahasa kita itu aplaus. Bahasa kita itu pengakuan bahwa yang di hadapan, makhluk yang di hadapan mereka semua, para malaikat, ini makhluk terbaik. Ya. Makhluk yang baru ini adalah makhluk yang terbaik. Lalu malaikat mendengarkan petuah Allah, firman Allah, sebagaimana Allah menyatakan di dalam urut-urutan ayat
yaitu surat Al-Baqarah ayat 30, 31, 32, 33 mulai wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ayat 31, 32, 33. Boleh dong dibacakan Siap, ayat Ustaz. 31-nya. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. 32. Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. 33. Baik, cukup. Artinya apa? Ingin Allah membela kita. Allah ingin membela kita, saya ulangi. Pembelaan itu wujudnya adalah Allah memberikan kita akal, dan di dalam akal itu Allah memberikan kita ilmu. Dan menjadi pemenang dalam pertandingan itu adalah kebahagiaan yang tak terkira. Bahkan ketika anak kita, cucu kita menang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Diumum nih, itu loh anakku, itu loh anakku, itu loh cucuku. Yang kemarin dapat juara 1 itu loh, coba. Si eyangnya, ayah bundanya, betapa bahagia dan bangganya, diceritakan. Itu ada di dalam sifat diri kita. Dan Allah pun jauh lebih dari yang kita kira. Betapa Allah menjadikan manusia itu yang harganya tidak ringan, yang harganya tidak murah. Artinya diunggulkan di hadapan malaikat yang suci itu. Dan bukankah Allah menyebutnya, Allah mempertandingkannya, itu adalah untuk pengakuan. Agar malaikat mengakui, agar iblis juga mengakui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemenangnya tetap Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dan itu siapa? Nenek moyang manusia kita semuanya. Dipertandingkan itu adalah untuk pengakuan agar seluruh alam ini tunduk kepada pimpinan barunya, yaitu manusia, pemimpin baru di bumi. Maka agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik, Allah bekali segala macam perbekalan. Ya, walaupun di dunia ini kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya, ada pagar-pagar yang membatasi kita, maka tidak ada satupun manusia beriman yang berani melangkahi pagar itu. Tetap ada di dalam pagar, karena itu adalah keamanan yang diberikan oleh Allah, sebagaimana disebut-sebutkan di dalam Al-Quran. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka apakah sama orang yang diberikan oleh Allah Islam sehingga mendapatkan cahaya-cahaya sama dengan orang yang tidak diberi agama Islam atau tidak beriman kepada Allah? Tentu tidak sama, Bapak Ibu. Dan bahagianya kita ini, senangnya kita ini, bahwa kita ini berada di dalam lingkaran
Islam, lingkaran keimanan kita, yang itu dipandu oleh Allah secara tidak sadar kita. Digiring oleh Allah perlahan, detik demi detik, jam, ya terus hari sampai ke minggu, sampai ke bulan, ke tahun, digiring terus untuk stabil ibadah. Dan kita nggak sadar bahwa kita itu digiring terus, digiring terus dalam kebaikan. Allah Akbar walillahil hamd. Tentu rasa syukur ini tidak boleh kita hentikan. Terus minimal alhamdulillah ya Allah, hari ini saya begini-begini. Nanti agak sedikit siang, alhamdulillah ya Allah, masih Engkau tambahkan saya usia. Alhamdulillah ya Allah, lah pensiun pas pensiun iso gabung karo Asyifa. Alhamdulillah ya Allah, saya Engkau kenalkan dengan ini. Coba, jika Allah tidak menghendaki yang demikian, di mana kita adanya? Di mana kita duduk pagi ini? Di mana orang-orang yang tidak mengerti atau tidak dipandu oleh Allah itu? Apakah yang lain ngaji? Allahu a'lam. Tetapi bersyukur kita kepada Allah itu karena saat ini, walaupun dalam keadaan berbaring-baring, gitu, walaupun dalam keadaan leye-leye, ya walau dalam keadaan sedikit-sedikit ngantuk atau ngantuk sedikit, tidak apa-apa. Yang terpenting sudah membuka laptopnya, HP-nya. Untuk niat pertama tadi pagi itu tak ngaji tak buka, sudah cukup bagi Allah untuk catatan kita. Bahwa kita pagi ini dikondisikan oleh Allah di halaqah, di satu kelompok. Yang ini adalah untuk menambah ilmu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimuliakan. Sebagaimana Allah firmankan Bapak Ibu di surat Al-Isra ya. Insya Allah surat Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Gitu. Lu harus tahu. Surat apa, Ustaz? Al-Isra 17 ayat 70. Insya Allah begitu. Ayat 70 berapa, Ustaz? Ayat 70 suratnya surat Al-Isra. Siap. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Baiklah, ini menjadi hati kita itu bahagia. Inilah ayat yang juga menjadikan diri kita itu harus berhati-hati. Bahagianya di mana Bapak Ibu? Bahagianya itu Allah sendiri yang secara langsung menyayangi, memuliakan, menghormati Bani Adam kita semuanya. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya Bani Adam menjadikan kita seharusnya juga bisa memuliakan Bani Adam yang lain. Siapa-siapa yang mampu memuliakan sesamanya, maka ia akan mendapati dirinya mendapat kemuliaan sebanyak kemuliaan yang telah diberikan kepada orang lain. Allah yang maha mulia mengajarkan kepada kita. Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh kami muliakan Bani Adam. Kata-kata itu tidak berlaku kepada Bani yang lain. Ya Bani Iblis umpamanya. Bani Jin umpamanya. Enggak. Bani malaikat, ya malaikat tidak ada bani ya. Enggak juga. Tetapi kata-katanya Bani Adam. Betapa iblis itu dalam hatinya jengkel dan hasutnya, jengkelnya, marahnya. Kenapa Allah kok begitu? Itu tidak berhenti-berhenti. Sehingga dia pun juga tidak berhenti untuk terus menggoda manusia. Karena kejengkelannya itu. Karena kesombongannya itu. Loh, karena
musuh kita sudah jelas, maka jangan sampai kita itu bermusuhan dengan sesama Bani Adam. Loh kok ada Ustadz perang-perang di sana itu? Iya, itu keliru. Alasan kebaikan apapun, kita tidak boleh menyerang duluan, membunuh duluan, dan seterusnya. Walaupun kita boleh mempertahankan, bahkan menyerang orang yang menyerang, yang namanya hukum kisos itu. Kalau kita diserang, serang. Kalau kita tidak diserang, jangan. Api iwai. Nah, Allah pun juga memaparkan bagaimana sikap kita apabila diperangi, apabila dihinakan, apabila dizalimi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah dididik oleh Allah agar kita menjadi makhluk mulia, makhluk pendamai. Bahkan Allah bilang dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Jadilah kalian sebaik-baik umat. Dan sebaik-baik umat itu ditujukan kepada umat Rasulullah kita semuanya. Sekali lagi, Allah memuliakan dengan segala fasilitas. Allah muliakan dengan segala kenikmatan, segala ibadah. Ibadah yang terbaik. Dari tuntunan Rasul terbaik. Diberi Al-Quran yang kitab terbaik. Untuk makhluk terbaiknya, yaitu kita semuanya ini. Maka janganlah kita itu sekali-kali menghancurkan diri kita sendiri. Bukankah Allah menjelaskan juga di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran surat Al-Isra yang sama tadi, ayatnya ayat 29. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Ayat 29, monggo. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Janganlah engkau membelenggu tanganmu di atas lehermu, tidak mau menolong. Ya, kepada sesama itu yang minta pertolongan, tidak mau. Mengangkat-ngangkat untuk orang yang butuh kita tolong. Membantu orang yang butuh kita tolong. Adalah memuliakan sesama. Itu adalah perbuatan baik. Disinilah sekat akhirnya hilang. Kebencian di dalam hati hilang. Musuh kita jelas. Ya, yaitu iblis, setan, dan lain sebagainya. Dan sesama manusia itu bukanlah musuh. Tetapi itu adalah saudara kita. Teman kita. Saksi kita hidup saat perjalanan menuju keabadian. Maka disinilah bedanya antara manusia dengan makhluk lain. Allah berikan kemuliaan yang berbeda. Karena itu janganlah yang sudah mulia itu menjadi hina. Yang disebut di dalam surat At-Tin itu, tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia itu diciptakan Allah itu dalam kemuliaan dan luar biasa. Karena kemuliaan itu janganlah kalian berbuat sesuatu yang menjadikan diri kalian, kata Allah, asfala safilin, rendah, serendah-rendahnya, lebih rendah dari makhluk yang rendah. Ilaladina amanu kan, kecuali orang yang beriman. Beruntunglah, alhamdulillah kita ini menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bapak Ibu, lanjutnya yang keempat, terhinakan. Barusan saya sampaikan. Jadi manusia, makhluk manusia, kalau sudah adigang, adigung, adiguno, ya, sudah tidak lagi melihat tanah itu tanah, tempat akan kembalinya. Tidak lagi melihat langit itu ada di atas langit itu ada langit.
Kalau sudah tidak lagi bisa melihat yang demikian, maka dia akan melihat semuanya itu adalah kekuasaanku dalam genggamanku dan seterusnya. Yang akhirnya menjadi Fir'aun modern. Yang menjadikan dirinya itu Namrud modern. Apakah mereka tidak tahu kalau sejatinya Namrud hanya dihancurkan oleh seekor nyamuk? Apakah mereka tidak menelaah bahwa Raja Fir'aun ditenggelamkan oleh air yang setiap hari dia pakai mandi? Apakah tidak tahu kalau Korun itu dihapuskan, dihancurkan karena harta bendanya sendiri? Apakah tidak menelaah hal-hal yang demikian? Dan bukankah Allah ceritakan hal seperti itu agar ditelaah? Bapak Ibu yang saya hormati. Karena itu makhluk manusia diciptakan Allah untuk saling memuliakan sesamanya. Agar manusia menjadikan dirinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ajarkan, Allah beritahukan di dalam Al-Quran di awal surat Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan diulang 2 kali dari ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim di surat Al-Fatihah. Kasih sayang Allah sungguh tak terbatas bagi kita. Karena itu kasih sayang itu hendaknya kita tumbuhkan untuk bisa mengasihi dan menyayangi sesama. Yang kelima, penguasa dunia, alam dunia, alam yang sementara, alam transit, alam mimpi. Sebagus-bagusnya mimpi, dia tetap mimpi. Dan akan tahu kalau mimpi saat ia terbangun. Akan tahu kalau ia hidup sementara. Kalau ia sudah berada di alam sana. Alam dunia sudah kita ketahui bersama. Kata-kata dunia itu adalah hina artinya. Dunia itu artinya hina. Ya, sebagaimana Allah firmankan, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa berkata, kenapa engkau mengganti sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang hina? Pada saat itu adalah Allah memberikan karunia kepada Bani Israel makanan-makanan terbaiknya, yaitu manna dan salwa. Lalu Allah mengatakan di dalam Al-Quran melalui lisan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, wahai umatku, mengapa engkau akan mengganti makanan-makanan terbaik ini dengan makanan-makanan terendah, adna? Jadi makanan terendah, makanan dunia itu makanan yang rendah nilainya. Karena rendah nilainya, maka jangan sampai makanan-makanan itu merusak pikiran kita, keislaman kita, keimanan kita. Bahwa tidak makan, maka akan lemah imannya dan seterusnya. Bukankah makanan itu hanya sekedar untuk menopang diri kita agar bisa beribadat? Baik beribadah dalam bentuk syukur maupun beribadah dalam bentuk ketaatan kepada Allah tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sudah tahu bahwa alam di dunia itu alam transit, maka kita tetap bahagia saja. Bagaimana kita berbahagia di dunia? Berbagi. Terus memperhatikan diri jangan sampai rugi dalam kehidupan dunia kita. Kita upayakan dan kita usahakan maksimal ikhtiar. Karena ketetapan, keputusan semuanya ada di tangan Allah. Kita hanya bisa mengikhtiari diri
agar kita menjadi orang yang mampu membahagiakan dan terus membahagiakan. Yang berikutnya Bapak Ibu, the power of human iman, keimanan dan kekuatan. Disinilah rahasia hidup fisik kita yang dari tanah ini Bapak Ibu, ditambah oleh Allah yang namanya non-fisik. Yang itu menjadi hati kita ayem, adem, tentrem. Yaitu kekuatan iman. Kekuatan iman, yang iman itu menjadi motivasi besar kita untuk bahagia. Bagaimanapun orang bahagia di dunia ini, sebahagianya bahagia, itu jika tidak ada iman yang ada di dalam diri. Maka seperti hampa, dia tidak menemukan sejatinya bahagia. Tidak menemukan sejatinya kedamaian. Apakah uang yang mereka kumpulkan itu menjadikan mereka damai? Tidak. Apakah makanan yang ia makan dengan berbagai macam makanan bisa mendamaikan? Tidak. Apakah dengan berjalan di muka bumi, ngelencer, dulat, dan lain sebagainya akan memuaskan diri? Tidak. Jika semuanya itu tidak didasari kekuatan iman. Bagi orang yang beriman, makan itu berbeda. Bagi orang yang beriman, bepergian itu berbeda. Bagi orang yang beriman, kekayaan apapun yang dimiliki itu jadi beda. Apa yang ia miliki ada di genggaman, tidak ada di hati. Karena hati sudah ada tempat tersendiri untuk iman. Untuk nama Allah disimpan di sana. Maka harta, kekayaan itu, dan apa saja fasilitas itu cukup ada di tangan saja. Didengar saja. Dilihat saja. Diraba saja. Jangan diletakkan di hati. Karena sesungguhnya siapapun yang meletakkan kekayaannya, fasilitas apapun itu di hati, maka tempat iman itu akan bergeser. Tempat iman itu akan berpindah. Bahkan mungkin, naudzubillah, bisa hilang dari tempat di mana ia akan mendapatkan kedamaian. You understand, Bapak Ibu? Yes. Ya, Ustaz. Yes. Alhamdulillah paham. Yes, Karena yes, itu Ustaz. orang yang beriman itu yang pertama tidak pernah kalah. Orang yang beriman itu tidak pernah kalah. Ada apa saja itu menang. Nggak ada kalah. Walaupun sejatinya kalah secara fisik, tapi menang dalam menata hati. Walaupun dalam pertandingan dunia ini tidak menjadi pemenang, tetapi kesabaran, ikhtiar maksimal, ya, kebergantungan kepada Allah, itu menjadi hati kita tetap stabil. Disitulah menangnya hati. Kok ada lomba, kok kalah terus nesu? Loh, berarti dia lomba itu untuk mencari dunia. Tidak untuk silaturahim, tidak untuk apa ini namanya, pertandingan ya fastabiqul khairat, sebaik-baiknya. Maka kita belum dewasa dalam beriman. Ya usianya saja dewasa. Tetapi perbuatannya, amaliyah, akhlaknya masih anak-anak. Wong kalah lomba kok nangis. Hah? Ya piye toh? Lah nek menang kabeh itu ya nggak pernah kalah. Mampu melerai hati. Oh iya, alhamdulillah. Lalu memberikan tepuk tangan karena dirinya kalah. Kalah tapi bisa tepuk tangan untuk kemenangan temannya. Oh ibu, bapak Ibna, alhamdulillah ya. Selamat, selamat, selamat. Yang kalah memberikan selamat. Wong kalah kok terus langsung beringsut pulang, wis males. Loh, enggak begitu orang yang beriman. Anaknya datang. Bu, aku kalah, enggak menang, nangis. Oh, pancene panitia aku pilih kasih. Loh. Kalau ada seperti itu, tobatlah. Bertobatlah. Kok iso itu? Wong kalah diwaduli putune kok ya panitia sing diseneni. Pancen anake gak iso menang kok. Oh. Ngono iku ono lho.
Ada loh gitu itu. Dan sesungguhnya kemenangan itu tidak di hadapan manusia. Kemenangan sejati adalah di hadapan Allah. Disitulah kita tidak pernah kalah. Perang, jelas kalah. Tuang tertembak. Tetapi Allah sudah mengatakan kan dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu mengatakan ya hambaku yang terbunuh di medan perang itu kalah, mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Lah bukan itu sering ya. Ayat itu sering kan kita dengarkan, Masya Allah, Masya Allah. Tidak ada kalahnya. Nggak ada. Terus dapat kemenangan dan tidak pernah mati. Secara fisik ia mati. Bukankah ia dikenang oleh penduduk bumi? Dan bukankah ia juga dikenang oleh penduduk langit? Tidak mati. Tadi tidak pernah kalah. Gaza, ya, banyak yang meninggal. Bahkan ratusan ribu yang meninggal. Mereka meninggal sejatinya. Mereka hidup di dalam kasih sayangnya. Masya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang kedua, selalu dalam ketenangan. Ketika seseorang sudah mendapatkan ketenangan sejatinya. Tengok-tengok ngaji gini loh. Ya teh ya gak ono, kopi ya gak ono, ya toh. Tapi ya sudah dapat ketenangan di dalam jiwa. Ketenangan di dalam hati. Karena ada asupan yang tidak nampak di dalam mata kita. Tidak nampak. Bahkan dipegang-pegang juga nggak bisa. Tetapi uraian demi uraian asatid kita setiap pagi membuat kita itu nyaman. Dan itu tidak diperjualbelikan. Dan itu tidak bisa dibeli kenyamanan itu. Walaupun dengan harta berapapun. Tidak bisa dibeli. Bukankah kenyamanan yang kita dapati ini itu berimbas kepada kenyamanan surga? Yaitu panjenengan membeli 1 juta, 2 juta, 100, 200. Nggak imbang. Sama sekali nggak imbang. Karena kedamaian itu tidak bisa dibeli dengan uang. Saya ulangi, tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibanding-bandingkan, tidak bisa. Mboten saged. Bahagia itu tidak bisa dibeli dan berawal daripada keimanan yang kita miliki. Setiap momen tidak pernah tidak, mesti dia puas. Karena itu adalah suguhan yang kita peroleh dari kehendak ketetapan takdir Allah. Panjenengan melek pagi begini ini, bersama ngaji pagi begini ini. Itu adalah hidangan yang Allah berikan. Panjenengan pernah mendengar ya? Ma'idatam minas sama. Gitu? Hidangan dari langit. Apakah panjenengan tidak merasa bahwa pernah menikmati hidangan dari langit? Sesuatu yang dari langit. Itu adalah kenikmatan yang tak terkira. Takunu lana 'indan liyawwalina wa akhirna wa ayatan minka wa anta khairul hakimin. Apa begitu ayat surat Al-Maidah itu ya? Allah menurunkan melalui Rasulnya Nabi Isa. Ya, anzil alaina ma'idatan minas sama. Lah kita ini sudah diturunkan ma'idatan minas sama, Al-Quran itu. Lalu kita bolak-balik kita baca satu persatu ayat. Lalu kok setelah itu ada kenikmatan setelah membaca itu, apalagi sudah ditunjuk sama Budwi. Budwi menunjuk kita gopo-gopo membuka surat apa ya Budwi ya? Loh, ya wawisana WA wisana. Ya ngono iku jenenge ketinggalan. Ketinggalan apa namanya? Membuka laptopnya atau HP-nya. Ya wis bodo ngaji, ketinggalan. Soalnya ya ono keperluan nang dapur, nang pasar gitu, ketinggalan. Ya akhirnya membaca. Loh, membaca terus kok ya bener kabeh gitu ada rasa ini, rasa seneng gitu. Legowo, enak gitu. Rasanya itu loh. Padahal ya makan ya tidak. Tetapi itu adalah keimanan
yang ada pada diri kita yang bisa merasakan karena itu apa? Hidangan dari langit. Hidangan dari langit. Yang berikutnya Bapak Ibu, tak pernah mati jika berjuang. Ini tadi saya sampaikan. Tidak pernah mati. Siapapun berjuang di hal apa saja. Entah membela negara, entah membela agama, entah membela keluarga. Perjuangan dalam mencari nafkah, perjuangan dalam mencari ilmu, perjuangan menyampaikan ilmu, perjuangan untuk mengetahui ayat-ayat Allah. Semua perjuangan itu adalah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ia akan tetap hidup dan terus akan tetap hidup. Tidak pernah mati sebagaimana Allah firmankan di dalam ayatnya. Di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tasy'urun. Monggo dibaca. Monggo Dan dibaca jangan tadi kita. kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ada orang yang takut untuk berjuang. Ada orang yang takut untuk bepergian dalam perjuangan. Ndak ah. Seakan-akan kematian itu musibah. Kematian itu menakutkan. Sehingga ia tidak bergerak kemana-mana. Ia tidak mau kemana-mana. Ndak, di rumah saja. Apakah kematian tidak datang? Tetap akan datang. Persoalannya saat datang itu kita sedang berjuang apa sedang bermalas-malasan? Apa saat itu beribadah atau sedang tidak beribadah? Maka kebiasaan orang dalam sehari-hari beraktivitas seperti itulah ia akan nanti meninggal ketika akhir hayatnya. Biasanya itu dalam keadaan kondisi puasa. Senang dengan puasa. Bisa jadi Allah menetapkan saat puasa itu ia meninggal dunia. Senang dengan sholat. Maka ia akan tetapkan oleh Allah. Saat itu dia sedang sholat. Roh dijemput. Ada orang yang senang dengan zikir. Maka saat berzikir itulah Allah akan jemput. Saking senangnya di mana-mana ia berzikir mengucapkan. Saat membaca Al-Quran pun bukankah kita sering mendapati informasi-informasi bahwa setiap ia menjaga toko, sepi orang tidak beli, ia baca Quran dibuka, ditaruh di atas meja kasirnya itu. Ketika ada orang beli, sebentar ditutup, diberi tanda. Lalu ia melayani dan sebagainya. Bahkan kalau sekilas ya tidak terlalu ramai tokonya itu. Sehingga setiap hari dia baca Quran. Lalu Allah ambil rohnya saat ia memegang Al-Qurannya itu. Dan bukankah itu kematian yang diharapkan oleh orang yang beriman? Bukankah itu kematian akhir yang indah? Bersama syafaat yang memberikannya yaitu Al-Quran nanti. Dan bukankah Al-Quran yang dibawa itu, yang dibaca itu akan menemani di alam kubur dan perjalanan berikutnya. Ia meninggal di atas kursi, mejanya di situ dan di situ ia pegang Al-Quran. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan yang terakhir, ridhonya yang diharapkan. Disinilah perjalanan manusia. Mulai perjalanan dipertandingkan. Mulai perjalanan sudah disampaikan oleh Allah dimuliakan. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah dimenangkan di pertandingan bersama malaikat. Bukankah itu pembelaan Allah kepada kita semua? Bukankah itu adalah bentuk rahmat Allah kepada kita semuanya?
Bukankah itu adalah kasih sayang Allah kepada kita semuanya? Kurang apa coba? Kurang apa coba? Dan alhamdulillah kita berada di posisi golongan orang-orang yang beragama Islam yang beriman kepada Allah. Dan itu pun nikmat yang tidak terkira. Dan ngapunten, tidak bisa dibeli oleh apapun. Dan kita tidak bisa membeli kepada siapapun. Pun juga jangan sampai dijual dengan harta berapapun. Hanya sekedar jabatan umpamanya. Hanya sekedar pendamping suaminya atau istrinya. Terus ia lepaskan keimanannya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Kepada Allah jua kita pasti kembali. Karena dari sanalah kita berasal. Maka kembali pun juga kepadanya. Dan sebelum kembali tentu kita mohon kepada Allah. Usia tersisa ini adalah usia yang paling berkah yang kita miliki. Lalu ketika kita sudah memiliki usia yang berkah. Yang tersisa ini adalah yang terbaik. Lalu Allah tetapkan kita husnul khotimah. Sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini berkesan di hati dan mampu memotivasi diri saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.